Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira di antara kedua HP ini apa saja perbedaannya dan lebih unggul yang mana? Yaitu antara Vivo Y18 yang dijual dengan harga 1,9 juta dan Vivo Y17s pendahulunya yang dijual dengan harga 1,7 juta. Tapi kamu tidak usah khawatir karena di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Dengan harga tidak terlalu beda jauh, kira-kira mending pilih yang mana? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana baik Vivo Y18 atau Y17s sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Bahkan secara keseluruhan, keduanya punya banyak persamaan. Mulai dari bentuk bodi yang sama-sama flat atau kotak dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk audionya sama-sama dibekali dengan single speaker atau mono. Dan untuk konsep layarnya juga sama, baik Y18 atau Y17s masih menggunakan konsep layar water drop screen. Artinya untuk urusan desain atau tampilan, kedua HP ini sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk sektor layar, Vivo Y18 memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi masih HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate hingga 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 840 nit. Sementara Vivo Y17s ukuran layarnya sama seperti Y18 sebesar 6,56 inch dengan resolusi juga masih HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD dengan refresh rate juga bisa sampai 90 Hz. Dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 840 nit, sama persis dengan Vivo Y18. Artinya dari angka di atas kertas, untuk spesifikasi layar yang digunakan kedua HP ini sama persis, tidak ada bedanya sama sekali, mulai dari ukuran hingga tingkat kecerahan layarnya. Jadi untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini masih 11-12, tidak ada perbedaan yang signifikan, karena keduanya menggunakan spesifikasi layar yang sama. Baik Y18 atau Y17s sudah sama-sama memiliki karakter warna yang bagus dan pop-up untuk kelas harganya, walaupun resolusi yang digunakan hanya HD+. Pokoknya untuk sektor layar, di sini keduanya juga sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sama-sama bagus dan nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, di sini Vivo Y18 punya 3 varian. Dan untuk unit yang kita compare memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dimana untuk jenis ROM yang digunakan masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Sementara Vivo Y17s juga punya 3 varian. Dan untuk unit yang kita compare memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Untuk jenis ROM yang digunakan juga masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 15.000 poin, sedikit lebih besar dibanding Y18. Jadi untuk urusan memori, di sini tidak ada yang lebih unggul dan masing-masing mendapatkan 1 poin, karena keduanya dibekali dengan kapasitas memori yang sama persis. Lanjut untuk dapur pacu, Vivo Y18 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Y17s juga sama, ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Artinya untuk urusan dapur pacu di sini juga masih sama kuat, tidak ada yang lebih dominan karena keduanya ditenagai dengan seri chipset yang sama. Kemudian untuk urusan sensor, baik Vivo Y18 atau Y17s sudah sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang banyak, dimana sensor penting seperti magnet, cahaya, orientasi, dan giroskop sudah sama-sama ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Tapi untuk poin ini, di sini Vivo Y18 lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sementara di Y17s tidak ada. Jadi untuk urusan sensor, di sini Y18 mendapatkan 1 poin karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC. Sekarang untuk performa tesnya, di sini kita coba menggunakan Geekbench 6, dimana untuk Vivo Y18 skor yang dihasilkan ada di angka 441 dan 1427 poin. Sementara Y17s skornya ada di angka 403 dan 1258 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, Vivo Y18 mampu menghasilkan skor di angka 250 ribuan, sementara Y17s ada di angka 245 ribuan. Masih 11-12 alias tidak ada yang lebih dominan. Lanjut untuk gaming testnya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends, dan grafik yang terbuka di Vivo Y18 bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Sementara di Y17s juga sama, bisa sampai ultra dengan frame rate high.
Untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya, tanpa kendala yang berarti selama jaringan bagus dan tidak setting grafik di rata kanan. Gameplaynya terasa lancar baik saat 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame, dan untuk performanya di sini juga terasa sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di kedua HP ini sama persis, bisa sampai semut ultra dan mentok di SD High. Karena ditenagai dengan dapur pacu yang sama, jadi untuk performa yang dihasilkan di sini juga terasa sama saja menurut saya. Tidak bisa dibilang playable, tapi sudah lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Untuk giroskop, di keduanya sama-sama terasa delay atau kurang responsif, karena masih menggunakan gyro software. Pokoknya untuk urusan performa, kamu tidak usah bingung, karena di sini keduanya sama kuat, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tapi tanda kutip, baik Vivo Y18 atau Y17s sama-sama kurang cocok untuk penggunaan gaming berat seperti ini, dan cocoknya lebih untuk penggunaan kasual atau santai saja. Karena balik lagi, dapur pacu yang ditawarkan keduanya masih kelas entry level. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali baterai 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, sudah fast charging 15 watt. Yang mana setelah saya coba, baik Vivo Y18 atau Y17s sama-sama butuh waktu lebih dari 2 jam untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk urusan baterai, di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena kapasitas baterainya sama besar dan untuk kecepatan saat charging juga kurang lebih butuh waktu yang sama. Lanjut untuk urusan operating system, Vivo Y18 sudah berjalan di Android 14 basis CentOS 14. Sementara Y17s saat baru buka box masih berjalan di Android 13 basis CentOS 13. Untuk versi OS, Vivo Y18 jelas lebih update karena HP-nya sendiri juga belum lama rilis. Namun di luar itu, secara keseluruhan OS di kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan UI yang kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah sama-sama ada. Pokoknya untuk operating system, keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin, walaupun versi Androidnya tidak sama. UI-nya sudah sama-sama kekinian, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap dan sama-sama nyaman saat digunakan. Kemudian untuk sektor kamera, Vivo Y18 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Y17s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie, sama persis dengan Vivo Y18. Lalu untuk fitur kameranya juga demikian, baik di Vivo Y17s atau Y18 tidak ada bedanya sama sekali, dimana selain foto dan video di bagian lainnya sama-sama masih ada 7 fitur tambahan. Sekarang untuk hasil fotonya, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya terlihat sama saja alias masih 11-12. Mulai dari kontras, tingkat kecerahan, hingga karakter warnanya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Kalau menurut saya, foto dari keduanya sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian. Karena menggunakan megapiksel kamera yang sama, jadi foto yang dihasilkan keduanya tidak ada beda. Gambarnya sudah sama-sama bagus, terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga tidak flat. Pokoknya untuk urusan kamera, di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena hasil kameranya sama persis, baik untuk urusan foto maupun video. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y18 versus Vivo Y17s, yang mana secara keseluruhan ternyata kedua HP ini sama persis hampir di semua sektor. Karena yang bikin beda hanya di bagian jumlah sensornya saja, dimana Vivo Y18 sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sementara di Y17s tidak ada. Untuk selebihnya sama sekali tidak ada bedanya. Jadi kalau ditanya mending pilih mana, di sini jawabannya sangat simpel. Kalau kamu butuh sensor NFC berarti Vivo Y18 pilihannya. Tapi kalau kamu tidak butuh sensor NFC, menurut saya jelas mending pilih Vivo Y17s saja. Karena dengan harga jauh lebih murah, apa yang kita dapat sama persis dengan Vivo Y18. Jadi kalau buat saya pribadi, Vivo Y17s lebih menarik untuk dilirik. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.